Awalnya saat menonton film ini ada pertanyaan yang muncul, seberapa sinting sih sang menantu? Namun ternyata semuanya terjawab di akhir film. Dan baiklah, cukup masuk akal antara isi film dan judulnya. Karena kalau dipikir-pikir emang cukup sinting sih keadaannya. Bisa liar-liaran kita malam ini, Nak. Salam sinema sahabat sinemalogi. Catatan Harian Menantu Sinting adalah film bergenre drama komedi yang disutradarai oleh Sunil Soraya. Film ini dibintangi Ariel Tatum, Raditya Dika, Lina Marpaung, Raline Shah, dan lain-lain. Film ini mengambil sudut pandang Minar diperankan Ariel Tatum, kekasih Sahat yang diperani Raditya Dika. Kehidupan Minar seketika berubah ketika dia memutuskan menikah dengan Sahat. Namun yang tak bisa Minar hindari adalah hidup di keluarga besar Batak, berarti kau harus siap dengan segala drama yang penuh warna. Dan salah satu warna itu adalah mama mertuanya yang diperankan Lina Marpaung. Bukan tak restu, mama mertua hanya pengen menantunya punya anak. Dan harus laki-laki demi keberlangsungan marga katanya. Tapi Minar berkeinginan lain. Minar masih berhasrat untuk sayang-sayangan dengan Sahat. Punya bayi kalau suatu saat dirasa sudah siap. Teror mama mertua merajalela, sang menantu dipaksa beranak agar lunas janji pada leluhurnya. Kelucuan dan keluguan semua disajikan dengan bumbu haru biru. Sepertinya dalam judul film ini bukan Minar yang sinting, tapi... Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Catatan Harian Menantu Sinting banyak sekali meninggalkan catatan buat saya setelah menonton film ini. Pertama, awalnya saat menonton film ini ada pertanyaan yang muncul, seberapa sinting sih sang menantu? Namun ternyata semuanya terjawab di akhir film. Dan baiklah, cukup masuk akal antara isi film dan judulnya. Karena kalau dipikir-pikir emang cukup sinting sih keadaannya. Kemudian ide cerita yang disajikan di film ini tuh benar-benar sangat relate dan berhubungan langsung dengan penonton, termasuk saya. Pasti ada salah satu dari bagian komponen keluarga yang mewakili kita sebagai penonton. Bisa jadi kamu adalah Minar, bisa jadi kamu adalah Sahat, bisa jadi kamu adalah Monang, atau Anda adalah mama mertua. Jadi problem yang sangat familiar yang memang biasa ditemui di konflik keluarga besar. Meski di film ini kebesaran keluarga Batak ini kurang tergambar megah dan super riweh, bisa jadi keluarga besarnya Sahat adalah keluarga Batak versi alimnya. Meski semuanya terbayar dengan sin-sin pesta menjelang akhir film. Perbedaan visi dan misi antara mertua dan menantu di film ini sangat tergambar jelas. Lugu dan bebalnya sang mertua berpadu dengan idealis dan modernnya sang menantu membuat film ini tuh terasa sangat dinamis. Hasrat mendapatkan cucu dilawan dengan keinginan untuk menikmati quality time dan komunikasi bareng suami. Meski biasanya sang menantu kalah oleh keadaan dan sang anak kalah oleh mamanya karena takut dicap sebagai anak yang durhaka. Sebenarnya nggak cuma Batak ya, semua suku kayaknya menjunjung tinggi respektasi dan harus nurut sama orang tua, terlebih kepada emaknya. Minar yang sebenarnya terlahir dari kecil tanpa orang tua utuh dan menjadi pribadi yang mandiri, dan tentu saja dengan kultur yang sudah luntur, membuat segala tata tertib peraturan dan adat budaya dari keluarga Sahat dirasa sangat merepotkan baginya. Naskah yang diadaptasi dari novel tulisan Rosy L. Simamora yang berjudul sama ini tentu saja mengalami perombakan di sana-sini. Catatan Harian Menantu Sinting terasa megah dan estetik tanpa menghilangkan ciri Batak yang supra merah dan emasnya. Masih nampak ciri khas Sunil yang selalu ada di setiap film-filmnya. Kemewahan dan glamor. Dan Sunil Soraya bukan pertama kali mengadaptasi film dari novel. Sebagai produser dan sutradara sekaligus, sudah banyak novel yang dia alihwahanakan menjadi film. Sebut aja itu ada Supernova, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan yang paling legendaris Evil I'm in Love. Di situ dia menjadi produser. Konflik yang disajikan di film ini sebenarnya sudah sangat banyak diangkat dan difilmkan. Mertua versus menantu. Mertua maksa punya cucu, menantu pengen punya rumah sendiri, menantu nggak pengen punya anak dulu, mertua malu mantunya miskin, dan berbagai konflik domestik lainnya.
Menonton film ini layaknya mengintip kisah rumah tangga kakak kita sendiri atau saudara kita sendiri atau bahkan kayak ngaca sendiri. Dan keunggulan film ini tentu saja runut penceritaan yang dinamis sehingga nggak terasa 2 jam saya menonton nggak berasa kalau filmnya sangat runut dan enak buat diikuti. Bahkan saking template-nya, beberapa alur cerita juga gampang ketebak, perihal ranjang keramat hingga center thing. Saya sendiri sebenarnya bukan penggemar Raditya Dika, tapi saya suka sekali dengan penampilan Ariel Tatum di film ini. Lebih pas karakternya ketimbang saat dia berperan sebagai istri dari Nicholas Saputra di Sayap-Sayap Patah dan jadi istrinya Gading di film Selesai. Sepertinya aura Ariel memang cocok di romcom atau drama komedi ketimbang kudu film yang serius. Apalagi buat kamu yang penggemar Ariel Tatum, di film ini bakal terpuaskan karena Yudhida Tau selaku sinematografernya sering menggunakan gambar-gambar close up untuk menangkap setiap wajah Ariel Tatum. Di sini Raditya Dika seakan ditantang untuk berperan serius, sementara Ariel Tatum dan Lina Marpaung lebih ke bagian ngelawaknya, tapi tanpa harus berakting lucu. Dan keduanya dapat feel-nya. Chemistry-nya juga lumayan, dan hampir semua pemain di film ini berhasil memerankan peran Bataknya dengan baik. Bahkan untuk adegan ranjang antara Ariel Tatum dan Raditya Dika pun sangat terkesan natural dan bukan sesuatu yang kaku dan tabu. Ya karena berhubungan badan atau campur di ranjang adalah wajar dan sah-sah aja dalam sebuah film yang isinya soal bikin keturunan. Dan gunanya kenapa di setiap film yang lolos LSF harus ada ratingnya, ya untuk hal-hal kayak gini. Dan saya mengutuk keras bioskop-bioskop yang membiarkan penonton di bawah umur menonton film ini. Yang seru lagi di film ini selain gambar-gambarnya juga tentu saja scoring yang menghiasi sepanjang film. Perkawinan antara lagu tradisional Batak dengan lagu kekinian menjadi tautan yang mewakili mood antara sang mertua dengan menantu. Mungkin buat sebagian penonton yang sudah menonton film ini pasti beranggapan bahwa happy ending adalah keputusan yang paling aman dalam sebuah film. Padahal saya banyak berharap sebuah film tentang drama keluarga memiliki alur yang minor yang jarang terekspos. Ya, ingin rasanya menonton drama film di mana ketika ternyata pasangan suami istri yang dituntut punya anak malah nggak punya anak. Pernikahan yang rumit antara dua suku berbeda atau kalau perlu dua keyakinan yang tak sama. Karena saya yakin generasi sekarang bukan nggak mau mengenal kultur budaya asalnya, karena untuk mengenal dirinya sendiri aja mereka nggak mampu. Kayaknya habis ini bakal dirujak sama netizen sih. Horas bah. Dan pada akhirnya catatan harian menantu Sinting, filmnya enak untuk dinikmati dan bagus buat seru-seruan. Buat kamu yang merasa Batak, buat kamu yang merasa butuh tontonan yang kamu harus nonton film ini sih. Demikian video reaksi dari film Catatan Harian Menantu Sinting yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.